Shalom Bornejas, balik lagi nih sama saya Muntu yang akan temenin kalian di podcastnya Bornejas Cinere. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial dan mungkin kalian gak pernah tahu. Udah tahu belum ya? Ini lagunya paling banyak di TikTok saat ini. Semua orang pasti pakai lagunya. Siapa lagi kalau bukan Melita Sidabutar. Kasih tepuk tangan dong. Bentar, mana nih tepuk tangan? Nah. Ada efek-efek. Apa kabar Melita? Puji Tuhan, baik. Sebelumnya mohon izin nih, kan tadi kita udah ngelakuin protokol kesehatan. Boleh nggak sih kalau kita ngelepas masker dulu? Nggak apa-apa ya, kita lepas dulu ya. Wih, terlihat dong siapa di depan gua. Wow. Tapi kalau dilihat-lihat mukanya Melita kayak tidak menjalankan firman Tuhan ya? Hah? Soalnya disuruh jadi garam kamu malah jadi manis. Iya. Kabarnya baik ya? Sehat, baik. Aduh, ini mungkin banyak yang udah tahu Melita siapa, punya 4 single ya? Puji Tuhan. Punya 4 single, dan kalau kalian tahu Melita salah satu teman kita yang melayani di Tiberias. Gimana sih mulai cerita pelayanan di Tiberias tuh jadi apa dulu? Aku pelayanan dari umur 13 tahun. Jadi Tiberias Choir. Teman-teman Tiberias Choir. Nari-nari. Iya dong, kita nari-nari gitu. Itu di Balai Sarbini. Di Balai Sarbini. Terus 2 tahun sih aku choir. Habis itu ke Singer. Ke Singer. Sampai detik ini ya. Emang kan kalau kalian suka lihat pasti yang di atas mimbar siapa kayak pernah tahu. Emang ini Melita Sidabutar. Yep, bener kan ya? Betul. Melita mau nanya-nanya nih, boleh dong? Boleh dong. Ya podcast dong ini. Gimana dong kalau nggak nanya? Aduh, jadi kita mau ngobrol. Kalau misalnya pengen tahu tentang latar belakang Melita, bisa kalian tonton juga di channelnya Ko Daniel ya, Daniel Mananta. Nah itu bisa tahu. Hari ini kita akan membahas yang sedikit berbeda. Kita mau nanya, kenapa sih kok bisa Melita sampai detik ini? Kan kita tahu nih kalau dengar ceritanya dari YouTube-nya Ko Daniel, Melita bilang kalau memang teman ceritanya Melita adalah Melisa. Di saat bangun tidur ceritanya sama Melisa, tapi sampai saat ini udah ditinggal sekitar 5 bulan, 6 bulan, tapi Melita masih bisa kuat. Aku masih bisa hidup sampai saat ini. Kan kebanyakan orang yang kayak ya kita anggap aja banyak pasangan yang kayak ditinggal aja rasanya mau mati gitu. Kalau Melita sendiri gimana sih bisa sampai sekuat ini? Seperti yang aku udah banyak share juga, maksudnya kayak aku nggak pernah bisa bilang aku kuat sih gitu. Cuman kan maksudnya ya sebenarnya apapun yang terjadi kan hidup kita masing-masing itu kan dipegang sama Tuhan ya. Bukan sama siapa-siapa, bahkan bukan diri kita sendiri. Jadi kayak sebenarnya untuk alasan mundur, sangat banyak alasan untuk mundur, tapi karena aku tahu yang pegang hidup aku ya Tuhan masih kasih nafas kehidupan, ya kita jalanin dengan baik-baiknya. Sebenarnya itu sih, mau dibilang aku sehancur apa, teman curhat aku Melisa, aku ngapa-ngapain sama Melisa pas segala macam, ya hancur, sedih gitu. Tapi inget lagi kalau yang punya hidup aku, bukan siapapun, bahkan bukan orang tua aku, tapi Tuhan gitu sih sebenarnya. Karena tapi kalau misalnya dibilang kuat, bisa jalanin, ya sebenarnya masih banyak naik turunnya sih. Cuman ya balik lagi selalu ingat kalau yang punya hidup aku ya Tuhan gitu. Tuhan Yesus. Titik terendah yang kayak Melita ngerasain, kayaknya gue udah gak sanggup lagi nih. Itu ketika? Aku gak bisa bilang titik terendah karena terlalu banyak titik terendah. Terlalu banyak sih, terlalu banyak. Maksudnya aku juga masih yang kadang-kadang tergoncang gitu, bukan tergoncang gimana-gimana ya, emang kadang-kadang bisa sedih sampai drown ke dalam kesedihan itu tuh masih sering banget. Cuman
titik terendahnya nggak bisa aku sebutin, cuman bisa aku kasih tahu momen-momennya. Contohnya kayak aku keinget hal-hal yang biasanya aku lakuin sama Melisa, kayak oh gue nggak bisa lagi yang kayak gitu, tapi cuman tok sampai di situ gak bikin aku yang berarti gue nyerah aja deh, gak yang kayak gitu. Karena ya Tuhan baik ya, maksudnya di hati aku, di pikiran aku udah ada yang Tuhan kasih benih-benih yang Tuhan bilang kalau hidup aku ya punya Tuhan gitu, bukan punya siapa-siapa. 1000 alasan untuk mundur, tapi ya Tuhan Yesus alasan terbesar lah untuk maju gitu sebenarnya. Dan Melita selalu bilang Tuhan Yesus itu baik. Ya. Iya, aku selalu dengar Tuhan Yesus tuh baik. Aku nggak pernah tahu, kan orang biasanya bisa bilang baik di saat lagi happy. Tapi bagaimana Melita bisa bilang Tuhan itu baik di saat lagi mungkin kecewa, mungkin lagi jatuh banget? Apa sih yang bisa bikin Melita sampai bilang Tuhan itu baik? Aku percaya setiap detik perasaan yang aku rasain yang baik tiba-tiba bikin aku senang, itu aku percaya semua dari Tuhan Yesus. Dalam kedukaan sedih apapun, kalau tiba-tiba ada hal yang buat aku senyum, aku percaya itu dari Tuhan Yesus. Jadi Melisa pernah bilang sih sebenarnya sama aku kayak ya, kita kalau bersyukur bilang Tuhan Yesus baik, cuman pas kita dapat berkat, ya namanya lo nggak benar-benar ngerasain kebaikan Tuhan gitu. Tapi pas lo lagi sedih, lo berpengharapan sama Tuhan bisa bilang, itu baru hebat gitu. Jadi aku sebenarnya belajar, tapi lama-lama aku juga jadi kebuka, oh Tuhan Yesus memang baik adanya gitu, bukan karena keadaan, tapi karena Tuhan Yesus memang baik. Keren, wis keren banget loh. Dan asal teman-teman tahu, untuk lagu Sampaikan Pada Yesus itu yang buat itu Melita dan Melisa. Iya. Saat masih SMP. Iya. Ya ampun. Sekeren itu, masih SMP udah buat lagu. Nah kita SMP sekarang masih TikTokan nih. Ini SMP pengenalan akan Tuhannya udah jauh banget. Kan liriknya tuh dalam banget loh. Sampaikan pada Yesus segala kerinduanmu. Aku originally sebenarnya aku tuh latar belakangnya di situ bener-bener lagi sedih aja gitu kan, karena ya gimana sih masalah-masalah dilema anak kecil gitu kan. Bukan tentang percintaan tapi sekolah gitu. Aku curhat ke Melisa dan Melisa emang kayak sama aku kayak yaudah kita bikin lagu gitu, bikin lagu rohani, kita curahin semua ke lagu itu. Melisa bikin liriknya, aku bikin nadanya. Dan kita nggak nyangka ternyata sebenarnya verse-nya itu sangat menyentuh banyak orang gitu. Dan refnya itu emang udah disempurnakan sama produser sih. Dan intinya memang seperti itu gitu. Emang apa yang aku rasain saat itu, puji Tuhan. Buat teman-teman semua aku bersyukur sih, maksudnya dari yang aku sama Melisa buat, dari hikmat yang Tuhan kasih juga gitu ya, bisa nyampe ke teman-teman. Aku berharap banget sebenarnya lagunya itu bisa jadi kekuatan buat kita semua. Nyangka gak sih kalau di TikTok itu rame banget lagunya Melita itu? Enggak. Yang Sampaikan Pada Yesus. Semua pada pakai lagu itu loh. Parah. Sampai Bornejas Cinere pun kayaknya pakai lagu itu ya. Jadi Bornejas Cinere punya TikTok. Kalian bisa follow juga di Bornejas Cinere. Itu ada lagu itu juga yang kita pakai. Puji Tuhan. Memberkati sekali soalnya. Puji Tuhan. Aku nggak nyangka sih sebenarnya. Siapa sih yang pernah nyangka? Aku nggak berharap kayak lagunya harus segini nih, harus gitu. Enggak, ya udah. Gitu. Tapi Tuhan Yesus baik itu loh. Iya. Tuhan, ya, karena kebanyakan orang sekarang itu bisa bilang Tuhan Yesus baik kalau lagi happy. Kalau lagi nggak happy sama sekali, pada bilang Tuhan nggak sayang sama gua. Tuhan, kok lu buat hati gua jadi kacau sih? Pada bilang kayak gitu. Dan gua pribadi gua ngelihat Melita, gua rada kaget waktu pertama kali gua ngelihat Melita bisa bilang Tuhan Yesus tuh baik. Dalam keadaan drop sekalipun, itu benar-benar mungkin bisa menjadi kekuatan yang baru buat teman-teman juga. Amin. Dan gue mau nanya khusus sih sebenarnya. Kalau misalnya keberatan nanti boleh nggak dijawab kok.
Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin ada desas-desus bilang, Melita ini nih memanfaatkan situasi. Mungkin banyak ya yang ya netizen yang gimana, mungkin ada yang bilang kayak gitu. Gimana sih menanggapi itu dengan gue nggak tahu, sempat kecewa atau enggak? Pertanyaan pertama itu dulu deh. Sama kecewa dong, tapi bukan sama Tuhan. Ya kecewa sama orang-orang yang ngomong kayak gitu aja, kayak tega lu ngomong kayak gitu ya. Dah, mana gitu, kayak gitu kan. Sebenarnya kayak astaga, di mana hati nuranimu gitu. Udah yang kayak gitu. Tapi sebenarnya banyak banget bener-bener banyak banget yang bilang aku udah bisa senyum, aku nggak kehilangan Melisa lah, aku udah lupain Melisa lah, aku nggak pernah update apapun di tempatnya Melisa lah. Terus aku mau manfaatkan keadaan. That's why sebenarnya aku sebulan pertama tuh bener-bener gak aktif di sosmed. Sebulan hampir 2 bulan, bahkan kayak sampai hari ini aku tuh nggak stabil aja gitu loh. Karena menurut aku masih akan banyak orang-orang yang kayak gitu, cuman lebih kesini aku udah lebih bertelinga aja. Ya orang-orang bebas berpendapat ya, terserah kalau mereka jahatnya nih, manusianya aku keluar nih gitu kan. Jadi kayak kalau emang lo nggak punya niatan untuk ngomong yang baik, ya gue juga nggak akan mendengarkan dengan baik gitu. Jadi kayak ya udah, keep your mind gitu kan, serah lo gitu, keep your own business aja sebenarnya kayak gitu. Cuman kalau aku dulu awal-awal nanggepinnya ya dengan cara menghilang aja. Menghilang? Aku sempet gak aktif di sosmed, aku bener-bener dicariin sama teman-teman terdekat aku aja, aku ngilang. Pegang handphone tuh bisa kayak 2 hari sekali, 3 hari sekali, kayak bahkan ada yang ngechat, ada yang call, aku ya udah biasa aja, yang penting aku lihat yang lain gitu loh. Karena menurut aku kayak di situ kondemnya tinggi banget sih, intimidasinya. Orang-orang bisa ngomong, mesti jahatnya, sedihnya adalah di saat aku senyum, di saat orang-orang yang sayang sama aku berusaha bikin aku bangkit, ada orang yang gerogotin, nyuruh aku, lu gak boleh senyum, lu harus sedih karena saudara lu gak ada lagi. Kan kayak, terus lu maunya kayak gimana sih? Lu maunya ngeliat gue sedih aja, ya udah lu gak usah liat gue, sebenernya aku udah pikiran kayak gitu. Tapi kayak lama-lama capek lah kalau nanggepin kayak gitu. Gak perlu semuanya tahu kayak gimana, sedetail apa, nggak perlu. Ya udah, kalau emang itu ternyata nggak works on you, don't do it gitu sebenarnya. Itu sih kalau untuk nanggepin, sekarang aku udah nggak nanggepin sih Kak. Karena menurut aku useless aja jadinya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut kita cut dulu azan. Nanti kita lanjut lagi. Nah, balik lagi nih. Oke, abis di-cut tadi. Ada azan. Dan hari ini mungkin tadi dengar banyak suara orang jalan lewat-lewat. Hari ini kita tuh lagi di kantornya Impact. Impact Musik, mantap, luar biasa. Jadi emang kita disambut di Impact Musik, luar biasa. Ini tempat Melita pertama kali mengeluarkan single Penolong yang Setia. Bener gak? Ngikutin gue tuh. Semua lagu-lagunya tahu lah. Oke, kita lanjut sebelum ditanya lagunya apa aja. Jadi kan tadi kita udah sempat ngomong kecewa lah sedikit sama siapa namanya? Netizen. Dan kalau misalnya, dan untuk mengobatinya dengan menghilang sejenak atau gimana? Waktu itu. Waktu itu. Kalau detik ini? Kalaupun ada rasa kecewa ya kayak ya udah aja gitu loh, kayak ya udah itu pikiran mereka, udah lebih legowo gitu rasanya. Waktu itu kan ada hal yang harus aku sembuhin karena itu nyakitin gitu ya. Tapi kalau sekarang ya nggak nyakitin, cuman kayak oh ya udah gitu. Ya urusan gua gitu. Betul. Emang kita emang nggak bisa mengontrol orang lain ya. Jadi ya paling tidak kita hanya menutup kuping kita sendiri aja. Betul. Benar gak sih? Betul. Nah, Melita sendiri tadi kan cerita memulai pelayanan di umur 13 tahun. Kenapa mau memulai itu di umur yang masih kecil loh?
umur 13 tahun masih 2 SMP mungkin? Iya 2 SMP. Aku lupa sih 13 atau 14, pokoknya sekitar nomor itu ya. Jadi emang dari kecil papa mama aku pelayanan. Papa mama pelayanan, terus mungkin udah karena makin gede, mulai dari abang-abang aku pelayanan, aku sama Melisa juga jadi pelayanan. Sebenarnya karena emang keluarga yang pelayanan sih gitu basically. Terus papa mama stop jadi nganter-nganterin, dimulailah dari situ. Jadi pisah-pisah tuh kan, abang kemana, yang pertama kemana, yang kedua kemana, aku sama Melisa kemana gitu. Jadi makanya mulainya dari kecil. Karena sebenarnya papa mama juga udah pelayanan. Pernah ngerasa jenuh gak sih? Jenuh dalam pelayanan? Iya. Sebenarnya aku nggak bisa bilang jenuh sih, karena kan aku choir 2 tahun. Terus habis itu singer. Iya singer. Terus aku singernya bukan singer Minggu Raya, bukan ibadah raya, masih Bonerges. Bonerges dulu aku. Sarbini dulu, Sarbini dulu. Terus baru singer ibadah Minggu Raya juga kan. Nah itu tuh yang bikin aku sama Melisa nggak ada waktu jenuh sih sebenarnya. Kayak ada hal yang baru nih gitu. Jadi nggak ada waktu jenuh. Apa sih yang bisa bikin pelayanan nggak jenuh? Ada momen dimana di saat kita pelayanan, terus teman-teman sudah mulai menghilang, kita jadi bosan pelayanan. Pernah ngerasain kayak gitu gak sih? Aku sih choir kali ya. Tuh choir tuh kan mungkin teman-teman tahu lah pasti kan, kayak udah dicabangin kemana-mana gitu loh, dari choir training gitu kan, dicabangin kemana-mana. Mungkin di situ bukan jenuh sih, lebih kayak ya gitu. Berpisah nih. Iya gitu. berpisah. Sedangkan aku kan sama Melisa jadi di Sarbini kan. Tapi kayak oh yaudah nggak ketemu, oh ya minggu depan lo Sarbini nggak sesi 2, udah kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau dibilang jenuh, nggak sempet jenuh. Tapi di saat teman-teman meninggalkan pelayanan, tidak tertarik untuk kayaknya waktunya gue juga nih untuk. Puji Tuhan tuh aku juga nggak punya teman yang keluar dari pelayanan. Oh iya. Jadi teman-teman aku ya palingan pindah cabang, bukan keluar pelayanan. Puji Tuhan sih. Jadi nggak ada tuh pikiran aku, gue keluar ya berhenti pelayanan. Nggak ada sih. Sampai kapan mau melayani? Oh ya ini menarik banget sih. Ada yang komen di aku kan. Jadi kan aku kayak bikin bercanda-bercandaan gitu kan tentang merit apa segala macam. Terus bilang jangan merit dulu ya Kamel, pelayanan dulu. Terus aku kayak kalau pelayanan emang kalau udah merit berhenti pelayanan gitu. Kayak aku akan terus pelayanan sih sebenarnya. Iya dong, masa berhenti? Hello. Apalagi karena sesuatu yang kecil lah ya. Iya. Betul. Maksudnya ya hidup kita kan buat Tuhan. Apa sih yang bisa kita kasih selain melayani Tuhan gitu. Menarik, hidup kita untuk Tuhan. Iya, nggak ada lagi loh yang bisa kita offer sama Tuhan. Cuman kita melayani Tuhan aja. Iya, menarik. Soalnya kebanyakan adalah orang berpikir hidup gue untuk pasangan gue, hidup gue untuk pekerjaan gue. Dan ini kata-kata yang lumayan menarik sih, hidup gue untuk Tuhan. Berarti Melita sendiri menyerahkan seluruh hidupnya Melita untuk Tuhan? Iya dong, harus. Sebenarnya aku nggak bisa bilang kayak iya dong pasti, belajar sih. Aku juga nggak mau besar kepala karena udah banyak lagu rohani nih, udah banyak kesaksian. Jadi kayak yaudah enggak, aku juga masih manusia kok. Enggak pasti nggak sempurna, tapi aku belajar gitu untuk terus-terusan maunya hidup aku untuk Tuhan gitu. Aku pernah nonton di Kak Daniel Mananta. Jadi kalau misalnya hidup kita nih setiap aspek dikasih nilainya 0. 0. Sekolah kita 0, pasangan kita 0, rumah tangga kita 0, semuanya 0, keluarga kita 0. Itu misalnya kita barengin, jadi 0 semua dong nilainya. Iya, 0 semua. Tapi Tuhan 1 dan Tuhan kita taruh di depan. Jadi angkanya lebih banyak dong. Iya, itu sih aku kayak bagus, analogi yang bagus. Gitu sih sebenarnya. Iya.
apa sih yang mau kita offer ke Tuhan selain hidup kita, kekayaan kita? Enggak, Tuhan Yesus lebih kaya. Iya ya, Jauh daripada kita. bener, Gitu. setuju. Iya. Mau apa pasangan kita yang katanya super sempurna, enggak juga. Semuanya dari Tuhan kok. Ya kan? Jadi ya udah hidup kita untuk Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu doang. Itu aja sebenarnya kayak, masa itu aja lo susah sih? Masa lo mikir kayak, gue mau pelayanan sampai umur berapa ya? Masa kayak gitu? Hitung-hitungan banget. Ada loh tapi yang kayak begitu. Kayaknya gue udah waktunya deh untuk berhenti. Jangan. Kalau papa mama aku sih, papa mamaku yang berhenti pelayanan, tapi anak-anaknya disuruh pelayanan. Legasinya diteruskan kepada anak-anaknya. Dan pas setiap kali aku tanya papa mama kenapa enggak lagi, papa mama cuma bilang, ya kan pelayanan kan enggak harus kita, kalau di TB kan berjas gitu ya. Papa mama bilang, ini ngantar-ngantar anak untuk pelayanan juga pelayanan. Aku kayak, mau oke. Walaupun kadang-kadang aku kayak, yuk pelayanan yuk. Emang pelayanan sendiri buat Melita itu apa? Pelayanan buat aku satu-satunya cara untuk ngasih hidup kita buat Tuhan sih sebenarnya. Yang kayak tadi aku bilang, kita nggak bisa ngasih apa-apa ke Tuhan selain memuji, memuliakan nama Tuhan, pelayanan buat Tuhan. Udah itu doang, sampai di situ doang gitu. Jadi buat apa buang-buang waktu, buat apa maksudnya kita menjalani hidup kita itu kan semua karena kasih karunia Tuhan ya. Kalau kita nggak ngasih buat Tuhan kayak kurang ajar banget ya sih sebenarnya. Iya benar. Udah dikasih terus kita nggak ngasih apapun ya kan? Iya, malah kemana-mana. Nggak tahu diri nih. Iya, tahu diri ya manusia. Aduh. Ini mau nanya sesuatu. Tapi Melita sendiri nggak pernah sama sekali kecewa sama Tuhan. Ini kecewa sama Tuhan pernah sih Kak. Kenapa? Itu udah lama banget sih. Hal simple. Jadi aku dulu sama Melisa ikutan Indonesian Idol Junior kan. Terus di eliminasi 2 yang lolos aku. Ke eliminasi 3. Melisa gak lolos. Itu aku kecewa sama Tuhan. Itu aku teriak-teriaknya bilang Tuhan Yesus jahat. Padahal cuma kayak gitu doang ya, dasar anak kecil. Tapi aku kecewa karena aku maunya Melisa yang lolos, aku gak mau soalnya. Kenapa? Seringkali aku ngerasa itu bukan tempat aku aja sih sebenarnya. Kayak itu bukan my thing lah gitu. Tapi Tuhan bukakan sebenarnya kan. Ya bingung sih sebenarnya caranya Tuhan ya kadang-kadang, tapi aku kecewanya di situ sih Kak. Kecewanya di situ. Ya. Terus di saat kecewa pasti ada momen dimana ini kayaknya udah harus balik lagi nih sama Tuhan gitu. Aku kecewanya di mulut sih. Aku nggak berhenti pelayanan. Aku nggak mau berdoa gitu. Aku berdoa tapi marah-marah sama Tuhan. Iya. Segitunya. Aku nggak berhenti pelayanan. Aku nggak berhenti nyanyi lagu rohani, tapi aku setiap kali doa aku marah. Kenapa harus gue sih yang lolos gitu? Jatuhnya sih ke lebih hal-hal yang kayak udah pas di tahap-tahap selanjutnya, aku nggak ngasih yang terbaik dari aku gitu. Kan gue nggak mau yang gitu. Udah mulai. Kan gue maunya di luar aja. Iya. Terpaksa nggak sih ngikut kayak ajang audisi gitu sebenarnya? Aku enggak, karena ada Melisa. Oke. Pokoknya setiap kali yang aku lakuin itu ada Melisa, aku nggak terpaksa sebenarnya. Tapi kalau aku atas kehendak aku sendiri, mungkin ada beberapa hal yang aku nggak mau. Minum dulu biar nggak cekukan ya. Aku nggak cekukan kok. Biar nggak terbata-bata. Kalau mau minum nggak apa-apa loh, minum dulu. Oke, jadi menarik ya ternyata apa yang kita tahu tentang Melita, seorang Melita pun pernah kecewa sama Tuhan, tapi hanya di perkataan aja. Nah, buat teman-teman muda nih, kalau misalnya kalian juga ngerasa lagi kecewa sama Tuhan,
kayaknya udah harus balik lagi deh. Karena Tuhan itu selalu baik buat kalian, bukan begitu? Betul. Jadi terkadang apa yang mungkin yang kita rencanakan nggak sama-sama yang Tuhan rencanakan kan? Itu yang bikin kita jadi kecewa. Benar. Iya nggak sih? Jadi sebenarnya ada kata-kata menarik yang Melita pernah ngomong. Dia pernah bilang kita tuh harus berserah. Iya nggak sih? Iya. Berserah itu menyerahkan semua kekhawatiran kelibat terus semua kekhawatiran kita sama Tuhan. Iya. Ya mungkin orang banyak yang salah tangkep ya, berserah sama pasrah tuh mirip-mirip. Enggak, sebenarnya pasrah ya kayak hopeless jadinya. Gue udah gak punya harapan, tapi berserah kita tahu siapa yang maksudnya kayak kita tahu siapa yang kita percayakan. Sebenarnya kayak gitu. You don't have to worry at all, lo gak perlu takut, gak perlu cemas apapun, karena lo berserah, bukan pasrah. Gitu sih teman-teman sebenarnya. Beda ya, jangan disama-samain nih berserah sama pasrah. Soalnya banyak orang yang ini berserah tapi pasrah. Melisa pernah nanya sama aku, sama keluarga aku, menurut papa mama, menurut abang, menurut dede, berserah itu apa? Ya udah, kita berdoa, kita serahin semua sama Tuhan. Terus bilang, masih khawatirin nggak? Terus bilang, loh iya dong, kita manusia. Bilang, ya udah itu namanya nggak berserah. Dalam juga ya. Maka aku kayak oke, gak jadi deh. Jadi emang pernyataannya lumayan dalam juga ya. Oh iya, sedikit. Pernah ingat gak sih? Gua itu pernah ngajakin kalian berdua itu tadinya buat cover Natal video. Ya? Iya bener. Ingat, Kak. Bener, tadinya buat cover Natal. Tapi emang Tuhan berencana lain ya. Dan akhirnya senang banget hari ini bisa ketemu lagi sama Melita. Puji Tuhan. Bener-bener yang kayak tadinya juga mau ngontek gak ya? Ngontek gak ya? Ngontek deh. Soalnya pasti teman-teman butuh banget pengen tahu tentang Melita itu gimana. Jadi benar-benar kenapa bisa sampai sekuat ini, kenapa bisa bertahan sampai detik ini. Dan pengalaman-pengalaman yang menarik hari ini bisa dibagiin. Dan kita juga tadi buka pertanyaan di Instagram kita. Ya. Jadi coba kita baca-bacain ya. Iya, boleh. Oke, kita bacain. Ada nih dari GRG Tinangon. Wah, orang ini nih kayaknya, orang Bandung. Tinangon, gak lucu ya, Jatinangor. Gak tahu, Kak. Oke. beda ini kayak beda tahun gitu emang. Kapan rilis lagu baru lagi Melita? Semua lagunya sangat membawa berkat. Nah kebetulan kita di Impact nih. Jadi ya? Biar bisa didengar sama petinggi Impact. Produser mungkin ada di sini. Langsung siapin dana yuk. Sebenarnya ini prosesnya selalu cepat gitu ya. Selalu kayak sebulan, paling lama kayaknya sebulan setengah gitu. Sebenarnya karena prosesnya selalu cepat. Karena emang kan mau rilis album sebenarnya. Oh mau rilis album. Kan aku baru keluar yang Sampai Kapan Yesus kayaknya sebulan lalu gak sih, hampir 2 bulan lalu ya. Jadi ya dipantengin aja bulan ini mungkin ada atau bulan depan. Bocoran nih. Dari semua lagu yang favoritnya Melita sendiri yang mana? Favorit aku si Yesus yang ku percaya sama Sampaikan Pada Yesus. Sedikit dong dinyanyiin. Lihat tutup aja lah. Ya kan sedikit aja biar abis itu pada lari ke YouTube-nya di Impact ya, Impact Musik ya. Ya. Ntar biar bisa lari ke sana. Betul, langsung lari ya ke Impact Music Indonesia. Tapi setelah tayangan ini selesai. Langsung pada lari. Setelah tayangan ini selesai. Nah, sedikit dong dikasih tauin lagunya. Yang favoritnya Melita banget, yang nomor satunya. Jadi Sampaikan Pada Yesus kali ya. Harusnya udah tahu ini Mai, gak usah nyanyi lagi. Iya, harusnya sih udah tahu, tapi sedikit aja.
Mau nyoba soalnya kena copyright atau enggak? Soalnya kita udah ngeteknya di Impact nih. Janganlah. Oke, coba dong sedikit dong, mau dong. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Keren. Efeknya lagi. Langsung pakai efek dong. Emang keren. Jadi sengaja itu biar ada yang motong, masukin ke TikTok ya kan. Nanti ada potongannya yang bisa dimasukin ke TikTok, jadi bisa denger gitu. Terus apa ya? Bentar. Kapan nih keluarin single kelimanya? Oh tadi udah dijawab ya. Segera, betul. Terus kakak aku mau nanya nih, kalau misalkan ada orang yang suka sama saya, terus dianya good looking gimana tuh ya? Dari Yohanes Boy 1233. Wow. Kalau gue sih ambil aja ya. Ya masa gak mau sih? Ambil dong. Udah good looking, udah mau sama kita. Iya gas. Gas dong, di luar sana masih banyak anak-anak muda yang jomblo setiap Sabtu menangis sambil mendengarkan lagu Sampaikan pada Yesus segala kerinduanku. Betul. Semuanya pokoknya. Itu tangisan jomblo itu loh. Iya, mereka berdoanya kayak gitu. Ya gas lah kayak gitu. Gas lah ya. Masa gak digas? Oke, pertanyaan dari aku sendiri. Berat gak sih jadi penyanyi rohani? Berat dong. Tekanannya bro, maksudnya kan setiap orang akan melihat kita sebagai orang yang benar. Iya, betul. Dan itu semua orang menjudge itu. Wah, betul. Penyanyi rohani itu rohani sekali. Betul. Itu. Dan mempertahankan itu bagaimana? Jadi penyanyi rohani bukan cuman lo harus nyanyi yang bagus, lo harus tampil yang benar, nggak secetek itu sebenarnya. Ya hari-harinya harus diisi sama firman Tuhan. Karena kalau nggak diisi sama firman Tuhan ya nggak akan mencerminkan lo seseorang yang sebagai penyanyi rohani gitu, penyanyi lagu-lagu rohani. Jadi dari kitanya sendiri emang harus diisi, karena itu bukan beban moral ke orang-orang ya, ke netizen, tapi itu pertanggungjawaban kita ke Tuhan sebenarnya gitu. Makanya penyanyi rohani nggak boleh cuma penyanyi, harus penyembah juga. Iya. Betul. Soalnya jadi penyanyi semua bisa. Betul. Tapi jadi penyembah belum tentu. Benar. Itu satu poin yang selalu akan aku ingat. Jadi penyembah soalnya nggak segampang itu. Betul. Setuju. Oke, jadi tadi udah kita bacain nih beberapa pertanyaan dari teman-teman dan aku sendiri yang masih penasaran kan. Sebenarnya, jadi nanti kalau misalnya kalian pengen denger lagi ceritanya Melita, kalian bisa tulis di kolom komentar ya kan. Dan kalian bisa, Kak bahas ini dong sama Melita, boleh, nanti kita akan coba bahas. Thank you banget loh Melita. Thank you, Kak. Udah mau podcast bareng. Thank you udah ngundang aku. Ini episode kedua, jadi kita masih permulaan nih buat yang ini. Sisanya kemarin kan konten-konten Q&A bareng pendeta dan segala macam. Nah ini kita dalam bentuk podcast sekarang. Jadi emang gaya baru. Jadi kita mengikuti yang sama. Apalagi kita percaya setiap apapun yang kita ucapin mungkin bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya nggak sih? Pesan-pesan Melita dong buat anak-anak muda. Pesan-pesan aku untuk anak muda. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan, pelayanan, ayo beneran deh. Pelayanan dari muda, gak ada kata terlambat untuk pelayanan. Berdoa, bergumul sama Tuhan apa yang harus kita buat dalam hidup kita sesuai kehendak Tuhan, supaya kita benar-benar memberi semuanya sama Tuhan sih. Karena kalau bukan, maksudnya hidup kita dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan aja gitu. Jangan, karena banyak banget aku dengar komen sense dari banyak orang, dari banyak anak muda
you only live once. Dan YOLO. mereka, ya betul, YOLO. Karena YOLO mereka mau merasakan semua yang menyenangkan. Tapi kalau menurut aku, kita sebagai anak Tuhan, karena cuma sekali, karena you only live once, do it right. Jadi lakukan dengan benar. Pelayanan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu aja sih pesan aku. Oke, thank you banget Melita. Tos dulu dong. Nah, oke, sekian dulu podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk di subscribe YouTube channel kita Barnejos Cinere, dan ada juga YouTube channelnya Melita. Melita Trisia. Instagramnya? Melita Trisia juga. TikTok ya? Melita Trisias. Oke, jadi semua sosial medianya langsung di follow. Betul. Oke, kalau kayak gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. See you and God bless you.